Di hotel tersebut nggak ada kamar yang seperti itu. Mereka cuma menyediakan kamar untuk satu orang atau untuk 2 orang. Dan pas dia mandi, dia mendengar suara perempuan menangis. Pas dia keluar dari kamar mandi, dia ngeliat nggak ada apa-apa. Guys, sial banget 3 cewek ini ternyata menginap di hotel bekas terjadinya kasus bunuh diri. Jadi ceritanya 3 orang cewek ini lagi liburan gitu kan. Nah, mereka lagi mau staycation. Mereka cari hotel buat tempat menginap. Kebetulan di daerah dekat mereka tempat berwisata ada hotel. Dan sebenarnya hotelnya lumayan bagus Nah, karena udah hampir malam dan takut gak dapat penginapan lagi, mereka akhirnya memutuskan untuk menginap di hotel tersebut. Nah, masuk tuh mereka ke lobi hotel. Sesampainya di lobi hotel, mereka ketemu sama resepsionis kan. Mereka mau pesan kamar, di mana satu kamarnya itu bisa bertiga, karena mereka nggak mau tidur berpisah-pisah gitu kan. Tapi ternyata kata si resepsionisnya itu di hotel tersebut nggak ada kamar yang seperti itu. Mereka cuma menyediakan kamar untuk satu orang atau untuk 2 orang, nggak ada yang untuk 3 orang. Jadi mereka harus memesan 2 kamar. Nah, karena nggak bisa pesan satu kamar, akhirnya pun mereka terpaksa memesan 2 kamar kan Dan si cewek ini akhirnya pun tidur sendirian. Nah, si Ina ini pun akhirnya tidur sendirian karena menurut teman-temannya dia yang paling berani di antara mereka bertiga. Setelah mereka pesan kamar, mereka dikasih kunci, mereka pun masuk ke dalam kamar masing-masing. Nah, si Ina ini kan sendirian di kamar tersebut. Dari awal dia udah ngerasa ada yang aneh sama kamar tersebut Dia udah merinding disco gitu kan. Nah, karena dia udah mulai merasa merinding dan takut mendengar sesuatu yang aneh, akhirnya dia pun memutuskan untuk menghidupkan TV supaya di kamar itu kelihatan seperti ramai dan agar dia tidak mendengar suara yang aneh-aneh gitu Tapi pas dia mau menghidupkan TV, tiba-tiba remote TV-nya itu terjatuh ke bawah, terpental gitu kan. Nah, masuk tuh remote-nya ke dalam kolong tempat tidur. Pas dia mau ngambil ke bawah remote tersebut, tiba-tiba di bawah kolong tempat tidur itu dia melihat ada kaki yang menggantung gitu. Dia heran dong, kok ada kaki? Kan dia sendirian di kamar tersebut. Di situ dia masih berani dia ngeliat ke atas kan. Tapi pas dia lihat ke atas nggak ada orang sama sekali Padahal dia yakin banget tadi dia dari bawah ngeliat ada kaki yang menggantung. Nah, akhirnya setelah menghidupkan TV, dia pun pergi mandi. Karena tadi dia janjian sama temen-temennya, selesai maghrib mereka mau pergi mencari makan kan. Karena takut ditinggal sama temen-temennya, akhirnya si cewek ini pun pergi mandi tuh. Nah, pergilah dia mandi. Di lain sisi temennya dari kamar sebelah mendengar kalau kamar temennya itu berisik banget, kayak lagi membangun rumah gitu. Pokoknya berisik banget. Teman-temannya sampai heran kenapa bisa si Ina ini mengeluarkan suara berisik seperti itu. Padahal si Ina itu lagi nggak ngapa-ngapain. Si Ina itu lagi mandi gini. Dan pas dia mandi dia mendengar suara perempuan menangis. Pas dia keluar dari kamar mandi, dia ngeliat gak ada apa-apa. Padahal tadi jelas banget dia mendengar suara orang menangis. Akhirnya dia pun bersiap-siap pergi makan bersama teman-temannya kan. Nah, setelah dia selesai makan dan jalan-jalan sama teman-temannya, dia pun pulang ke kamarnya lagi untuk beristirahat. Tapi pas dia mau istirahat, baru aja dia mau menjamkan mata, tiba-tiba dia mendengar suara menangis itu lagi. Dan pas dia buka matanya, ternyata di depan matanya tepat di atas dia ada hantu kuntilanak seperti ini. Dan dia ngeliat penampakan hantu itu lagi gantung diri gitu, lagi bunuh diri gitu kan. Mungkin dulunya perempuan ini meninggal di hotel tersebut dan menggantungkan dirinya. Karena hal itu si perempuan ini masih penasaran dan sampai sekarang masih menghantui tempat tersebut. Nah, karena dia ketakutan melihat hantu tersebut, dia pun langsung pergi ke kamar temennya dan menggedor ke pintu kamar temennya Setelah temennya membukakan pintu, dia pun menceritakan semuanya. Dia bilang ke teman-temannya kalau besok mereka bakalan pulang. Untungnya temennya ini menyetujui hal tersebut karena kata temennya mereka juga ngerasa ada yang aneh dengan hotel tersebut. Karena hal itu mereka pun memutuskan untuk tidur bareng malam ini dan keesokan harinya mereka cabut dari hotel tersebut. Nah, pas mereka cabut dari hotel itu, mereka ketemu sama resepsionis kan. Nah, mereka ceritain tuh kejadian tersebut sama si resepsionis. Tapi muka mbak-mbak resepsionis ini aneh banget. Dia kayak tahu ke sesuatu tapi dia nggak mau ngasih tahu. Nah, ada nggak dari kalian yang punya cerita sama seperti ini? Atau ada nggak dari kalian yang pernah mengalami kejadian yang sama seperti ini? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya.